hijauan yang disimpan dalam bentuk segar itu silahkan. Kalau hail itu disimpan dalam kondisi kering dengan menggunakan sisa-sisa pertanian, memanfaatkan sampah pertanian, bisa berupa jerami, bisa berupa rumput, bisa berupa kebun, rendeng, bahkan tebu itu juga bisa. Itu nanti jadi sumber intinya serat kasar. Jadi yang terbanyak kandungan dari bahan-bahan seperti ini itu serat kasar, karena itu bahan-bahan yang sudah tua. Berbeda dengan tanaman jagung yang masih muda, itu masih banyak mengandung unsur protein. Ini sudah proteinnya sudah tinggal sedikit persentase, yang banyak serat kasar. Namun dengan proses fermentasi itu nanti akan bisa meningkatkan kandungan proteinnya, dipecah kembali oleh bakteri-bakteri ini sehingga protein kita akan bagus. Makanya saya sampaikan kalau kita nggak pakai fermentasi ya, karena potensinya ada. Dengan fermentasi biaya nambah sedikit tapi nilai gizinya akan meningkat. Kemudian ternak juga semakin sehat, daya ternaknya meningkat, TDN total digestion nutrition untuk persentase gizi yang bisa diserap oleh ternak itu meningkat. Sebab tidak semua pakan itu bisa diserap terbuang. Ini bisa sempurna penyerapannya. Ini kan lebih banyak untungnya dengan model fermentasi. Jadi kita akan membuat dua, jadi yang hijauan dan yang konsentrat. Ada model orang beternak yang khusus dia dikasih konsentrat. Itu biasanya kalau untuk memacu pengemukan hanya 2-3 bulan. Mung sapi mung target 3 bulan jual, itu diakai konsentrat karena nilai gizinya baik. Tetapi kalau nanti kekurangan serat kasar, karena itu kan nanti targetnya daging dan yang dibeleh. Kalau terus makan konsentrat dengan serat itu kurang, nanti akan merusak lambung. Tapi karena targetnya mau 3 bulan, itu ya apa-apa, tapi untuk membantu pembentukan. Sehingga kalau nanti model ternaknya breeding, ini pembibitan minggu betina, itu nanti pakai konsentrator itu ya nggak pakai. Harus pakai hijauan. Hijauan itu tidak mesti yang berwarna hijau. Jadi serat-serat dari tanaman-tanaman itu namanya hijau. Ada yang model kedua, pakannya enggak pakai konsentrat, hanya hijauan aja. Itu juga enggak apa-apa, karena sesungguhnya hijauan, rumput dan sebagainya itu ya kandungannya udah lengkap. Protein ada, karbohidrat, cuma kan kandungannya sedikit. Makanya kalau sapi dipakani suke terus dirandang lagi, tapi bisa itu karena sebetulnya sudah lengkap. Ada yang kemudian perpaduan, sehingga nanti pakannya yang cuma itu, ini cepat lemu. Perpaduan antara ini dan konsentrat, ya bahan itu nanti akan dicampur. Ya, yang sederhana yang akan kita kembangkan di peternakan rakyat itu serasanya terus pokoknya kita bikin hijauan yang sudah cukup, nanti pakannya cuma itu aja. Hanya ya dibikin pakan hijauan yang nilai gizinya juga tinggi. Ya bahan yang ada di konsentrat ini nanti juga disampur di pakan hijauan. Ya misalkan setiap hari mau pakan kita terus mengandung kakul, mengandung kolar, mengandung ampas tahu, misalkan kalau pakai ampas tahu cukup nih, porsinya memang lebih banyak. Ya nanti ya cepat lemu. Jadi itu sebagai penyerat
Nanti kita saja praktek yang disiapkan. Pertama hijau, ini ada kebun, ada rumput, ada apa? Cangkel bayam yang sudah dicacah itu. Bayam, tepuk ada. Kalau tidak ada itu. Damen Yang bisa kita pakai itu jerami, jebok, benteng, tebu apa sih? Yang berserat. Di tempat saya namanya dadu. Dadu itu tebu. Nah, tebuan dadu. Ya. Nah, kan kacang jenenge rendeng ya. Jagung jenenge tebuan. Lah nek tebu di tempat saya namanya dadu. Mereka buatan tebu. Orang dia orang tebu. Betul ngerti jenenge. Jadi yang pucuknya itu kan dibuang itu. Jadi manfaatkan untuk pakan bisa. Untuk sapi, yang sapi ini kan ada golek apa kurang lepas tebu. iya kan Itu kan kadang dibuang. Saya lihat naik kebun tebu itu dibuang. Iya, ya ternyata kan benar yang kebun dulu ya. Nah itu nanti bisa dijadikan satu dicampur. Nah itu kita anggap sebagai sumber serat kasar saja, meskipun ada proteinnya, tapi kita abaikan proteinnya. Jadi itu serat kasarnya. Maka di teori yang kemarin kita bahas, untuk komposisinya serat kasarnya itu 40-50%. Kalau kita mau bikin pakan 1 kental, berarti butuh serat kasarnya 50 kilo, setengah kental. Ini harapannya kan ya ono protein ini merasa digagas. Yang kedua itu serat kasar. Terus sumber proteinnya kita ambil dari yang lain. Kalau ada pabrik tahu, silahkan pakai ampas tahu. Kalau ada ampas kedelai, silahkan pakai ampas kedelai. Orang buat tempe itu ampasnya, bahkan airnya itu nanti bisa dipakai. Belum Bohong itu nanti sebagai sumber karbohidrat bisa dipakai. Protein itu kalau beli itu menggunakan polar. Ini saya bahkan polar. Nah kebetulan saya ini entah mau pengen sapi. polar sapi ini Iya. Jadi untuk sapi untuk kambing itu sebenarnya sama. Sama-sama binatang ruminansia. Pakannya sama. Ini jadi pas sapi karo wedhus pakane padha, cuma karena kebiasaan. Di daerah bawah sana sapi mangan jerami. Wedhus mangane suka. Wedhus kayak jerami ora gelem. Kenapa enggak biasa? Tapi jadi ya iso. Maka ada di bawah sana itu dekat dengan peternakan. Punya kambing banyak itu pakanannya juga jerami. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi intinya jadi podo. Hanya faktor budaya saja. Orang Papua itu makan sagu. Kita makan sagu ya nunggu jajan toh itu enak. Tak piring yang blenger. So jangan darah pohong sak piring ngunjung ngono ya blenger. Memang nunggu jajanan wae ngajar tahu enak ya. Saya coba saben dina sedina ping 3 sak piring ngunjung ya blenger. Karena enggak biasa. Tradisi aja. Tuh, jadi kita butuh tadi serat kasar, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein. Wes cukup 3 saja ini. Mineral apa itu nanti tetap ada di dalam. Nah syukur-syukur kita juga punya sumber mineral. Mau lewat? Enggak. Sumber mineral bisa beli nang toko kilo sampai 10.000. Atau punya tepung apa? Tepung ikan itu bisa dipakai. Meskipun yang paling cocok kalau menggunakan tepung ikan itu untuk unggas, bebek, ayam, termasuk lele itu sangat. Tapi untuk kambing pun itu nutrisi. Tambah gizi. Rano kuwi rasa terlalu
ada ikan, ada kosong, ada boleh itu. Terus cukup dengan itu tadi katul dan ampas tahu atau kolar atau anak gemblong tadi itu pada sumber karbohidrat. Itu bahannya. Kemudian kita menggunakan SOC, ampun keliru SOT. SOT hijau itu tanaman. Ini juga untuk tanaman. Yang merah nih. Merah ini SOC yang untuk ternak, kecuali jamur. Jamur itu menyemprot SOC, salah SOC. Rada aneh. Sing menyemprot jamur tiram, jamur kuping itu disemprotnya SOC. SOC, kalau SOT tanaman. Kita pakai SOC berapa untuk 1 kental? Pertimbangnya cuma mirip karo orang mirip. Sidik-sidik kan lebih irit, cuma dari ini ya lebih lambat, tapi nggak apa-apa, disimpan lama. Nah, ingat ini adalah bakteri yang dalam kondisi masih tidur, belum bisa bekerja. Agar dia itu bisa bekerja perlu dihidupkan, dibangunkan dengan apa? Dengan larutan gula. Jadi saya mau mampir boleh tetes mesti tolak. Jadi saya nggak bawa tetes, nanti bisa diganti dengan gula. Dilarutkan dulu di gula, dibiarkan selama 15 menit. 10 sampai 15. Ya kalau kita mau bikin pakan, ini kini sing digawe sih. Karo nyapien iki karo Kalau tetes juga 15 menit. ya di gula atau tetes ya. Dari banyu terus kayak ini ditunggu sampai 15 menit. Kenapa? Gen aktif rumiyin. Supaya bakterinya itu aktif. Karena aktif kok nyambut gawe kan enggak. Ini jangan lupa gula. Nah, satu lagi Jumlahnya gulanya nek setengah kilo untuk kita bikin pakan nanti setengah kilo. Setengah kilo. Gimana Dik? 500 hitung 500. Ya, aktif, bahan sudah kita toto, baru dikocorkan. Kocor, nanti tingkat kebasahannya kira-kira 30%. Kalau kita sudah biasa bikin, nanti mau ditonton, oh ini kurang banyu, oh ini kekakean banyu, apa itu, dirasa. Dengan ukuran sing kudu pas, kocorke kurang tambah lagi. Nah setelah diaduk-aduk, kemudian disimpan di tempat yang tertutup. Bahasa ilmiahnya anaerob, yang kedap dari udara. Yang bisa kita pakai adalah tong spring hijau atau biru itu. Atau kalau nggak punya pakai plastik yang tebal, taleni, rapat, disimpan setengah tahun nggak apa-apa. 24 jam, insya Allah sudah jadi. Itu cepat. Sudah lama sekali, setengah tahun orang dibuka biasanya nanti terasa gasnya. Pekat lah, meskipun banyak harum, masang kalau lama. Jadi baiknya memang diangin ke dulu kalau mau dikasihkan kepada tamu.
Yaitu teorinya seperti itu. Kita segera ada praktek di depan kita. Kita butuh ember, air, sama gula. Gulanya pinten, Pak? Setengah kilo. Ini Pak. Ini pot. Buat berapa kintal, Pak? Menentukan kalau gitu. Rekomendasinya ini bisa cari itu ya. Lancar ya. Bisa. Ya, kita mulai misalnya di usai. Apa diulangi lagi? Cukup ya. Apa ini? Ya, ini jadi teman-teman semuanya kita akan praktek bikin ikan fermentasi. Bahan yang akan kita pakai adalah sisa-sisa atau sampah-sampah pertanian. Di sini ada jerami, kemudian rumput lapangan, kemudian kebun yang sudah kita habiskan atau kita cacah. Kemudian ini adalah cacah tebu, molase. Fungsinya adalah untuk menghidupkan bakteri. Maka langkah pertama kali adalah kita bikin larutan SOC. Kalau ini di semuanya ini nggak apa-apa, semakin banyak juga semakin bagus. Tapi kalaupun kita ambil separuh saja, itu juga sudah cukup. Ini kira-kira 1,5 liter ya. Sampai 1 liter kita ambil. Asumsi kita akan bikin pada mini nanti jadinya sekitar 1,5 kental. Kira-kira ya kita sudah menimbang. Ini nanti bisa jadi 2 trim. Berarti kebutuhan SOC-nya nanti saya sampaikan untuk 1 kental kan 5-10 tutup. Maka kita sekarang ambil saja 10 tutup untuk 1,5 kental. Ini termasuk sudah cukup banyak. Kalau kita mau mengambil dosis yang separuh itu juga boleh. Dan kita aduk. Tunggu sampai berapa? 15 menit. 15. Nah, sebetulnya kalau kita mau bikin itu ya sejak tadi kita siapkan. Kalau 15 menit sama 25 menit bagusan mana? Enggak pengaruh. Tapi ini nanti misalkan ya dari dipakai sampai besok nggak apa-apa. Bakteri itu akan terus berkembang. Jadi bakterinya kita akan mati karena molasenya itu adalah makanan dari bakteri itu adalah gula. Ini kalau ini enggak bisa ya, di sini aja ditutup.
besok dipakai untuk minum ternak atau bikin fermentasi. Sambil menunggu ini kan baru serat kasar nih. Serat kasarnya berarti kita masih butuh tambahan bahan protein dan karbohidrat. Ini sudah saya siapkan untuk karbohidratnya dari kapsul. Kapsul ya idealnya untuk 1 kental itu 20 kilo, tapi ini kita ambil enggak banyak ini. Karena saya bawa itu kalau 20 kilo ada 25, tapi ini nanti akan kita pakai untuk bikin konsentratnya. Ini kita taburkan sini. Ini saya beli katul, sayangnya katulnya ada ngapusi. Ada campuran apa? Campuran. Murah. Mau saya sangat ngatus. Nah, saya terbeli banyak terus sangat cek ini kan. Jadi itu katul. Ini punya kurang katulnya ya. Saya itu diperbanyak lagi. Kemudian saya tambah satu lagi sumber protein. Ini saya ambilkan dari polar itu ya 3.500 sampai 4.000. Jadi tinggalnya sekarang 180. Kasarannya Oh, berapa kilo ini? 20 kilo. 1 kintal. 1 kintal 20 kilo. Meskipun kalau kita menggunakan polar ya pada dhuwur mengenai biayanya, makanya kita ambil menggunakan ampas tahu saja. Ini juga porsinya kurang. Tapi kita kan ini kita anggap untuk jenis pakan yang hijauan tadi ya. Terus nanti kita masih akan bikin konsentrat. Sehingga bisa nanti dipakai untuk pakannya kalau di kandang saya itu ini kasih konsentrat karena kita mengejar untuk pembentukan. Katanya itu masih sepentek, baru itu nanti ditambah ini untuk ditambahan pakan. Makanya ini enggak terlalu banyak karena kita lebih fokus di ini hilang untuk yang kebutuhan gizinya nanti sudah tercukupi dengan ya. Terus mungkin kita sekalian untuk menyiapkan yang itu ya. Kalau kebanyakan gimana? Ini bukan barang yang berbahaya, tidak beracun. Karena ada makhluk hidup yang bersahabat dengan manusia dan hewan. Sehingga kalaupun itu kita iki kok nang gelas ono kopi apa-apa diminum, itu nggak masalah. Jadi diminum oleh manusia itu pun boleh. Bahkan seger dan menyenangkan. Kalau tidak percaya, kita praktekkan untuk kita minum tehku itu. Nanti semuanya boleh mencoba. Tapi jangan keliru yang default. Ini merah. Ini kalau kita minum. Akan tutup. Bahkan ini menjadi bakteri yang bermanfaat di dalam lambung kita. Seperti Yakult ya Pak ya? Yakult. Ya. Jadi kita minum Yakult itu jadi melebihi bakteri aslinya begitu sama.
Cuma karena kita udah di sini itu mikirnya ini hewan. Ini untuk hewan kok diombe. Dan ini bakteri untuk siapapun, untuk hewan, untuk manusia itu boleh. Bahkan ini bisa menjadi obat. Kalau jenengan mau setiap hari minum ini, insya Allah sehat. Karena bakteri pengendali di dalam kan mengendalikan bakteri patogen di dalam bisul. Ini menjadi predator, pemangsa dari bakteri-bakteri yang Jahat. sehingga ya nek gelem saben dina itu bagus. Bahkan kalau kita kena diare, kena apa, itu diobati juga. Nah, saya punya teman di Jawa Timur, dia kan punya rumah herbal. Jadi dia menerima ngobati dengan herbal. Nah, dia sudah mitra kenal SOC, maka ketika ada orang datang, dia juga latihan ramuan, penumbuh. Nah, hanya dikasih SOC. Jadi kita gak bisa saja, tapi dia nggak bilang. Enggak, jangan minum itu. Diminum itu ternyata besok itu laporannya itu sembuh. Terus karena dia tidak mau kalau konangan itu SOD suruh mbak pulang, jadi kayak botol cilik gitu. Dikasih SOD ini nanti diminum besok ya, dari 2 kali. Pasti sama sore pakai teh hangat gitu. Itu ternyata wah enak, seneng dan sembuh. Saya nggak bilang-bilang kalau itu SOD itu. Ini ya, semakin agak kesana nanti rasanya itu semakin seger. Karena udah terjadi ini kan ada gulanya ya, memang bakteri ini itu yang berkembang. Rasanya segar, kecut. Agak ada kecut-kecut yang dikit supaya tape ini kan kecut. Ini rasanya enak apa? Semakin segar, tambah enak. Jadi teh manis kasih itu semakin enak.